Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Zakia Mahira. Saya dari Fakultas Manajemen Ekonomi dan Bisnis. Saya akan mempresentasikan mata kuliah ekonomi yang berjudul Analisis Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dan Strategi Solusinya di Indonesia. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ibrahim Dali Pamungkas, ST MM.Com. Latar belakang. Pengangguran merupakan salah satu masalah sosial dan ekonomi yang serius di Indonesia. Tingginya tingkat pengangguran terbuka atau TPT tidak hanya mencerminkan kurangnya kesempatan kerja, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk usia kerja, dan kualitas tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia cenderung fluktuatif, terutama akibat dampak krisis ekonomi global, pandemi, dan perubahan teknologi yang cepat. Adapun faktor utama yang menyebabkan tingginya TPT di Indonesia antara lain, pertama, pertumbuhan penduduk usia kerja, kedua, kesenjangan keterampilan, yang ketiga, transformasi ekonomi, yang keempat, krisis ekonomi dan pandemi, yang kelima, keterbatasan investasi. Yang pertama, pertumbuhan penduduk usia kerja. Kalian tahu nggak sih pertumbuhan penduduk usia kerja itu apa? Yaitu pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang tidak seimbang dengan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, kesenjangan keterampilan. Ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja atau skill mismatch. Yang ketiga, transformasi ekonomi. Peralihan dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Yang keempat, krisis ekonomi dan pandemi. Dampak dari guncangan ekonomi global dan pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak perusahaan melakukan PHK atau menutup usaha. Yang kelima, keterbatasan investasi. Rendahnya investasi di sektor-sektor yang padat karya dan berpotensi menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di sini ada dampak tingginya pengangguran. Pengangguran berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti meningkatnya angka kemiskinan, penurunan daya beli, peningkatan kriminalitas, dan gangguan stabilitas sosial. Di sisi lain, pengangguran juga menghambat pertumbuhan ekonomi karena potensi produktivitas tenaga kerja tidak dimanfaatkan secara optimal. Strategi solusi untuk mengatasi pengangguran. Jadi, untuk mengatasi tingginya tingkat pengangguran terbuka, diperlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi: pertama, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, yaitu meningkatkan akses dan kualitas pendidikan vokasi dan relevan dengan kebutuhan pasar kerja, dan menyediakan program pelatihan kerja berbasis keterampilan digital dan teknologi. Kedua, penciptaan lapangan kerja baru, yaitu mendorong investasi di sektor padat karya seperti manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata, dan pengembangan sektor ekonomi kreatif dan UMKM sebagai motor pertumbuhan ekonomi lokal. 3. Dukungan bagi wirausaha, yaitu memberikan kemudahan akses modal dan pendampingan kepada wirausaha muda, dan mengembangkan ekosistem startup yang mendukung inovasi dan penciptaan lapangan kerja. 4. Penguatan kebijakan tenaga kerja, yaitu mereformasi regulasi ketenagakerjaan untuk menciptakan fleksibilitas pasar kerja dan meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja informal dan korban PHK.
5. Pemanfaatan teknologi, yaitu mendorong penggunaan teknologi untuk menciptakan peluang kerja baru seperti gig ekonomi dan pekerjaan berbasis platform digital, dan meningkatkan literasi digital masyarakat untuk memanfaatkan peluang kerja online. 6. Kolaborasi multisektor, yaitu membangun kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk menyelaraskan kebutuhan tenaga kerja, dan melibatkan masyarakat dalam program padat karya dan pembangunan infrastruktur. Dengan implementasi strategi yang tepat dan konsisten, Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga akan mendorong tercapainya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi penjelasan latar belakang ini, tingginya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk usia kerja, kesenjangan keterampilan, transformasi ekonomi, dampak krisis, dan keterbatasan investasi. Pengangguran tidak hanya menimbulkan dampak negatif pada individu dan masyarakat, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi holistik yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja baru, dukungan bagi wirausaha, reformasi kebijakan ketenagakerjaan, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan sinergi yang kuat dan kebijakan tepat sasaran, Indonesia dapat menekan tingkat pengangguran, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai negara maju dan kompetitif di kancah global. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia? Kedua, bagaimana dampak tingginya tingkat pengangguran terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan di Indonesia? Ketiga, apa strategi yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka secara efektif dan berkelanjutan? 4. Bagaimana peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia? Tujuan yang pertama, menganalisis faktor-faktor utama yang menyebabkan tingginya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Kedua, mengidentifikasi dampak sosial, ekonomi, dan pembangunan yang ditimbulkan oleh pengangguran. Ketiga, merumuskan strategi yang efektif untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Keempat, mengkaji peran pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya mengatasi permasalahan pengangguran. Kelima, menentukan langkah-langkah prioritas untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembahasan pertama. Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut adalah beberapa faktor utama. Pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia seringkali terkonsentrasi di sektor tertentu, seperti jasa dan industri, sementara sektor lain seperti pertanian mengalami stagnasi. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. 2. Kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, yaitu kurikulum pendidikan seringkali tidak selaras dengan kebutuhan dunia kerja. Banyak lulusan pendidikan formal yang tidak memiliki keterampilan praktis yang dibutuhkan industri.
3. Kurangnya peluang kerja, yaitu pertumbuhan lapangan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja. Setiap tahun, jutaan lulusan baru masuk ke pasar kerja, tetapi jumlah peluang kerja yang tersedia terbatas. 4. Teknologi dan otomasi, yaitu perkembangan teknologi dan otomatisasi telah menggantikan banyak pekerjaan manual, terutama di sektor manufaktur dan jasa, sehingga menyebabkan pengurangan kebutuhan tenaga kerja manusia. 5. Urbanisasi yang cepat, yaitu urbanisasi menyebabkan konsentrasi tenaga kerja di kota-kota besar, sementara peluang kerja di daerah pedesaan terbatas. Hal ini menciptakan pengangguran struktural di wilayah perkotaan. 6. Regulasi dan kebijakan ketenagakerjaan, yaitu kebijakan ketenagakerjaan yang kurang fleksibel seperti tingginya biaya perekrutan dan pemutusan hubungan kerja dapat menghambat perusahaan untuk memperluas lapangan kerja. 7. Dampak eksternal, yaitu faktor global seperti resesi ekonomi dunia atau penurunan permintaan ekspor dapat mempengaruhi sektor-sektor yang bergantungan pada perdagangan internasional seperti manufaktur dan agrikultur. 8. Pandemi COVID-19, yaitu pandemi COVID-19 memperburuk tingkat pengangguran karena banyak perusahaan yang harus menutup operasi atau mengurangi tenaga kerja akibat penurunan permintaan. 9. Kurangnya dukungan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, yaitu UKM merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Namun, kurangnya akses terhadap pembiayaan, pelatihan, dan teknologi menghambat pertumbuhan UKM. 10. Pekerjaan informal, yaitu tingginya proporsi pekerja di sektor informal menunjukkan bahwa banyak orang yang bekerja tanpa perlindungan dan pendapatan tetap. Ketika sektor informal tidak mampu menyerap tenaga kerja tambahan, pengangguran meningkat. Jadi, solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dan sektor swasta perlu bekerja sama melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi, mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan dukungan terhadap UKM, membangun infrastruktur dan memperluas peluang kerja di daerah terpencil, dan meningkatkan fleksibilitas kebijakan ketenagakerjaan. Fokus pada kolaborasi antara berbagai sektor akan membantu mengurangi tingkat pengangguran secara berkelanjutan. Pembahasan kedua, tingginya tingkat pengangguran di Indonesia memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan pembangunan. Berikut penjelasannya. Dampak pada kondisi sosial. Yang pertama, meningkatnya kemiskinan, yaitu pengangguran menyebabkan hilangnya sumber pendapatan sehingga banyak keluarga jatuh ke dalam kemiskinan. Kedua, ketimpangan sosial, yaitu ketidakseimbangan distribusi pendapatan antara kelompok pekerja, dan pengangguran memperparah ketimpangan sosial. 3. Tingkat kriminalitas yang tinggi, yaitu kurangnya pekerjaan seringkali mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal sebagai upaya bertahan hidup. 4. Gangguan psikologis, yaitu pengangguran dapat menyebabkan stres, depresi, dan rasa putus asa yang memengaruhi kesehatan mental individu dan stabilitas keluarga. 5. Kesenjangan pendidikan, yaitu keluarga yang terdampak pengangguran sering kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka, sehingga menciptakan siklus kemiskinan antar generasi.
Dampak pada kondisi ekonomi. Yang pertama, penurunan daya beli masyarakat, yaitu pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga daya beli menurun dan memengaruhi konsumsi domestik. 2. Beban anggaran negara, yaitu pemerintah harus mengalokasikan anggaran lebih besar untuk program bantuan sosial seperti subsidi dan tunjangan pengangguran yang membebani keuangan negara. 3. Penurunan produktivitas nasional, yaitu tingginya pengangguran berarti banyak potensi tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi. 4. Menurunnya investasi, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi mencerminkan ketidakstabilan ekonomi yang dapat menurunkan kepercayaan investor. 5. Ekonomi informal yang membesar, yaitu banyak menganggur beralih ke sektor informal dengan produktivitas rendah yang berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dampak pada pembangunan. Yang pertama, peningkatan ketergantungan, yaitu pengangguran menciptakan populasi yang bergantung pada bantuan pemerintah, mengurangi jumlah individu yang berkontribusi pada pembangunan. 2. Hambatan pada pembangunan sumber daya manusia, yaitu kurangnya pekerjaan berarti banyak individu tidak mendapatkan pengalaman kerja atau pelatihan, sehingga menghambat pengembangan keterampilan. 3. Krisis sosial dan politik, yaitu ketidakpuasan akibat pengangguran dapat memicu protes sosial, kerusuhan, dan ketidakstabilan politik yang menghambat pembangunan jangka panjang. 4. Urbanisasi yang tidak terkendali, yaitu pengangguran di daerah pedesaan mendorong migrasi ke kota-kota besar, menciptakan tekanan pada infrastruktur perkotaan seperti perumahan, transportasi, dan sanitasi. Penjelasan pembahasan 2 ini, tingginya tingkat pengangguran memiliki efek domino yang merugikan pada berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Untuk mengurangi dampak ini, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang fokus pada penciptaan lapangan kerja seperti meningkatkan investasi di sektor-sektor padat karya, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mencakup seluruh wilayah. Dengan mengatasi pengangguran, Indonesia dapat mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Pembahasan 3. Mengurangi tingkat pengangguran terbuka secara efektif dan berkelanjutan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan berbagai sektor dan kebijakan yang terintegrasi. Berikut adalah beberapa strategi utama yang dapat dilakukan. Yang pertama ada meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja. A. Revitalisasi pendidikan vokasi, yaitu mengembangkan pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, termasuk pelatihan keterampilan berbasis teknologi dan industri. B. Kurikulum berbasis kompetensi, yaitu menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia kerja seperti literasi digital, komunikasi, dan pemecahan masalah. C. Kolaborasi dengan dunia industri, yaitu mengadakan program magang atau kerjasama dengan perusahaan untuk memberikan pengalaman kerja kepada siswa dan mahasiswa. 2. Mendorong pertumbuhan sektor padat karya. A. Investasi di sektor padat karya, yaitu meningkatkan investasi di sektor seperti manufaktur, agrikultur, dan pariwisata yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. B. Infrastruktur dan proyek pemerintah, yaitu meluncurkan proyek infrastruktur besar yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja sementara dan permanen. 3. Meningkatkan dukungan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
A. Akses pembiayaan, yaitu memberikan pinjaman berbunga rendah atau hibah untuk UMKM agar dapat memperluas usaha dan menciptakan lapangan kerja. B. Pelatihan kewirausahaan, yaitu memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk menciptakan usaha sendiri, terutama di sektor informal dan pedesaan. C. Digital UMKM, yaitu membantu UMKM masuk ke platform digital untuk memperluas pasar dan meningkatkan produktivitas. 4. Memperkuat kebijakan ketenagakerjaan. A. Fleksibilitas pasar kerja, yaitu mengadopsi kebijakan ketenagakerjaan yang fleksibel untuk mendorong perekrutan tenaga kerja baru. B. Pelindungan tenaga kerja, yaitu memberikan perlindungan sosial seperti asuransi pengangguran untuk mendukung pekerja yang kehilangan pekerjaan seperti mereka mencari pekerjaan baru. C. Program penempatan kerja, yaitu mengembangkan program penempatan kerja dan portal pencarian kerja yang efektif untuk menjembatani pencari kerja dengan perusahaan. 5. Mendorong pembangunan ekonomi daerah. A. Pembangunan infrastruktur di daerah, yaitu meningkatkan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil untuk mendorong investasi dan menciptakan lapangan kerja lokal. B. Pengembangan sektor lokal, yaitu memanfaatkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan untuk menciptakan lapangan kerja di pedesaan. C. Desentralisasi ekonomi, yaitu mengurangi ketergantungan pada kota besar dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah lain. 6. Meningkatkan adopsi teknologi dan inovasi. A. Pelatihan teknologi digital, yaitu membekali tenaga kerja dengan keterampilan digital untuk menghadapi transformasi industri. B. Mendukung startup teknologi, yaitu memberikan insentif kepada perusahaan rintisan atau startup yang dapat menciptakan lapangan kerja baru. 7. Mengatasi tantangan struktural dan demografis. A. Pengendalian pertumbuhan penduduk, yaitu mengelola pertumbuhan penduduk untuk menyeimbangkan jumlah angkatan kerja dengan peluang kerja yang tersedia. B. Reformasi regulasi, yaitu menyederhanakan peraturan yang menghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja. 8. Meningkatkan peran sektor informal. A. Formalitas sektor informal, yaitu memberikan dukungan agar pekerja di sektor informal dapat beralih ke sektor formal melalui pelatihan dan insentif. B. Perlindungan bagi pekerja informal, memberikan akses pada jaminan sosial dan fasilitas kerja bagi pekerja informal. 9. Promosi investasi asing dan domestik. A. Insentif pajak, yaitu memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang menciptakan banyak lapangan kerja. B. Zona ekonomi khusus, yaitu mendirikan zona ekonomi khusus daerah tertentu untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru. 10. Mengoptimalkan teknologi digital. A. Platform pencarian kerja, yaitu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan platform pencarian kerja yang lebih efektif. B. Ekonomi gig and freelance, yaitu mendukung pengembangan pekerjaan berbasis proyek atau gig economy yang semakin populer di era digital. Nah, penjelasan pembahasan 3 ini yaitu strategi untuk mengurangi pengangguran terbuka harus melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Fokus pada pendidikan, pengembangan sektor ekonomi, serta penguatan kebijakan ketenagakerjaan adalah kunci untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan inklusif. Pembahasan 4.
Mengatasi permasalahan pengangguran di Indonesia memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Berikut adalah peran masing-masing pihak. Yang pertama, peran pemerintah, yaitu pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penciptaan lapangan kerja dan memperdayaan tenaga kerja. A. Kebijakan dan regulasi, yaitu membuat kebijakan yang mendukung investasi di sektor-sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja seperti manufaktur, agrikultur, dan pariwisata, dan menyederhanakan regulasi ketenaga kerjaan untuk mendorong perekrutan tenaga kerja baru. B. Pembangunan infrastruktur, yaitu meluncurkan proyek infrastruktur besar untuk menciptakan lapangan kerja langsung dan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil. C. Peningkatan pendidikan dan pelatihan, yaitu meningkatkan kualitas pendidikan formal dan vokasi untuk menyesuaikan keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar, dan menyediakan program pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja atau BLK. D. Dukungan UMKM dan startup, yaitu memberikan akses pembiayaan, insentif pajak, dan pelatihan kepada UMKM untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan mendukung pengembangan startup berbasis teknologi yang dapat menciptakan peluang kerja baru. E. Program penempatan kerja, yaitu mengembangkan portal pencarian kerja dan program penempatan kerja untuk menjembatani pencarian kerja dengan perusahaan dan meningkatkan kerjasama internasional dalam program migrasi tenaga kerja. 2. Peran sektor swasta, yaitu sektor swasta memainkan peran penting sebagai penyediaan utama lapangan kerja dan motor penggerak ekonomi. A. Penciptaan lapangan kerja, yaitu meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memperluas operasi bisnis ke daerah-daerah yang kurang berkembang untuk menciptakan peluang kerja di wilayah tersebut. B. Kerjasama dengan pendidikan, yaitu berkolaborasi dengan institusi pendidikan untuk menciptakan program magang, pelatihan, dan rekrutmen lulusan, dan memberikan masukan tentang kebutuhan keterampilan kepada pemerintah dan lembaga pendidikan. C. Inovasi teknologi dan digitalisasi, yaitu mengembangkan model bisnis berbasis teknologi yang menciptakan pekerjaan baru seperti dalam ekonomi gig dan e-commerce, dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan internal. D. Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, yaitu melaksanakan program CSR yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kerja dan bantuan modal usaha. 3. Peran masyarakat, yaitu masyarakat berperan aktif dalam mengatasi pengangguran melalui inisiatif lokal, kewirausahaan, dan pengembangan diri. A. Kewirausahaan, yaitu mendorong masyarakat untuk menciptakan usaha sendiri, terutama di sektor informal dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengembangkan usaha berbasis komunitas yang dapat menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal. B. Peningkatan keterampilan, yaitu mengikuti pelatihan kerja, kursus, atau pendidikan informal untuk meningkatkan daya saing di pasar kerja dan memanfaatkan teknologi digital untuk belajar keterampilan baru dan mencari peluang kerja.
C. Dukungan sosial, yaitu membentuk kelompok atau komunitas yang mendukung pencari kerja, seperti koperasi atau kelompok usaha bersama, dan menggalang dukungan masyarakat untuk mengembangkan proyek-proyek sosial yang menciptakan pekerjaan. D. Adaptasi teknologi, yaitu menggunakan platform digital untuk mencari peluang kerja atau memulai usaha berbasis online. Penjelasan pembahasan 4 ini yaitu kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi pengangguran secara efektif. Pemerintah menyediakan kebijakan dan infrastruktur, serta sektor swasta menciptakan lapangan kerja, dan masyarakat berperan dalam mengembangkan diri serta kewirausahaan. Sinergi ini akan menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Kesimpulan. Jadi di sini kesimpulannya adalah tingginya tingkat pengangguran terbuka di Indonesia merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti ketidakseimbangan pasar kerja, kesenjangan keterampilan, dampak transformasi ekonomi, serta krisis ekonomi dan pandemi. Pengangguran berdampak luas pada aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan, termasuk meningkatnya kemiskinan, menurun daya beli, dan terganggunya stabilitas sosial. Jadi, untuk mengatasi masalah ini, diperlukan strategi holistik yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, penciptaan lapangan kerja baru, dukungan bagi wirausaha, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Langkah prioritas seperti pengembangan pendidikan vokasi, investasi di sektor padat karya, dan percepatan transformasi digital harus menjadi fokus utama dalam perencanaan pembangunan nasional. Dengan implementasi kebijakan yang tepat dan sinergi yang kuat antar pihak, Indonesia dapat mengurangi tingkat pengangguran secara signifikan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi fondasi penting bagi terwujudnya visi di Indonesia sebagai negara maju. Saran yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan, yaitu pemerintah perlu memperluas akses pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, terutama di bidang teknologi dan keterampilan digital. Dan institusi pendidikan dan pelatihan harus berkolaborasi dengan industri untuk memastikan kurikulum sesuai dengan permintaan pasar. 2. Penciptaan lapangan kerja baru, yaitu pemerintah perlu mendorong investasi di sektor padat karya seperti manufaktur, pertanian modern, dan pariwisata untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan dukungan terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif harus ditingkatkan melalui akses pembiayaan, pelatihan, dan pendampingan usaha. 3. Penguatan kebijakan ketenaga kerjaan, yaitu reformasi regulasi ketenaga kerjaan diperlukan untuk menciptakan fleksibilitas pasar kerja yang tetap memberikan perlindungan kepada pekerja. Dan program padat karya dan pembangun infrastruktur di daerah-daerah tertinggal harus terus diperluas untuk membuka peluang kerja. 4. Pemanfaatan teknologi digital, yaitu pemerintah dan sektor swasta perlu mempercepat transformasi digital untuk menciptakan peluang kerja baru seperti gig economy dan
pekerjaan berbasis platform. Dan literasi digital masyarakat harus ditingkatkan melalui program pelatihan yang terjangkau dan mudah diakses. 5. Kolaborasi multisektor, yaitu pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan. Dan masyarakat juga harus proaktif dalam meningkatkan keterampilan dan memanfaatkan peluang kerja yang tersedia, baik di sektor formal maupun informal. 6. Monitoring dan evaluasi, yaitu program-program pengurangan pengangguran harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Dan data ketenagakerjaan harus diperbarui secara real time untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis bukti. Dengan penerapan saran-saran ini, diharapkan tingkat pengangguran di Indonesia dapat ditekan, sekaligus mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Daftar pustaka. Ini adalah daftar pustaka yang mengenai pembahasan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.